aku baca lagi ketentuannya kan, persyaratannya untuk disabilitas itu seperti apa aja. Hai guys, selamat datang di channel Kera Libra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Dan persyaratan untuk disabilitasnya. Jadi ini menurut aku sangat membatasi karena apa? Formasi disabilitas itu aja udah terbatas kan, hanya 2% kalau untuk instansi pusat dari jumlah keseluruhan penerimaan di tahun itu. Sedangkan untuk di pemerintah daerah itu hanya 1%, lebih kecil lagi. Jadi kan kesempatannya semakin terbatas. Terus juga pilihan jabatannya itu juga terbatas karena sudah ditentukan. Gak bisa kita pilih jabatan apapun semau-maunya, hanya sesuai dengan latar belakang pendidikan gitu, gak bisa. Dan dibatasi lagi dengan ketentuan seperti ini. Jadi kira-kira siapa yang bisa mendaftar kalau ketentuannya tuh seperti ini? Mampu melihat, mendengar, berbicara, berarti otomatis mampu melihat tunanetra nggak bisa, mampu mendengar yang tuli nggak bisa, mampu berbicara juga yang bisu nggak bisa. Terus untuk daksanya pun juga dibatasi lagi, apa tadi ya? Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda. Berarti teman-teman daksa yang berkursi roda pun juga nggak bisa mendaftar karena ada ketentuan ini. Berarti mungkin yang bisa daftar itu kayak yang pakai tongkat di kakinya, atau mungkin pakai kaki palsu, pakai tangan palsu, atau ya yang bisa dibilang masih ringan gitu ya. Aku nggak tahu sih ya derajat 1, derajat 2 disabilitas tuh kayak apa ketentuannya. Tapi kan tadi dibilang harus yang disabilitasnya itu derajat 1 dan derajat 2 gitu. Jadi benar-benar kayak semakin membatasi lagi dengan adanya ketentuan ini gitu. Dan akhirnya aku memutuskan buat datang ke Kemenkumhamnya waktu itu untuk klarifikasi, untuk protes lah bisa dibilang. Sekalian juga aku bawa data dong pastinya. Aku bawa si pengumuman rekrutmen yang tahun sebelumnya, yang 2017, supaya ada perbandingan. Karena ya aneh lah, harusnya kan semakin lama semakin ada perbaikan, tapi ini justru malah mundur gitu. Yang awalnya terbuka untuk semua disabilitas, tapi di tahun 2018-nya malah jadinya seperti itu. Akhirnya aku datang ke sana lah, minta dibantu sama teman yang sudah diterima di sana pada formasi tahun 2017 itu. Terus waktu melapor ke apa ya, agak lupa juga sih namanya, kayak semacam Direktorat HAM gitu ya. Terus ketika aku lapor, jelaskan segala macam, ya awalnya mereka juga nggak paham. Mereka nggak paham yang aku maksud persyaratannya itu seperti apa. Mereka bilang, enggak kok, kita nggak pernah mendiskriminasi, semua bisa daftar, segala macam gitu. Akhirnya aku tunjukin lah ketentuan yang semacam ini di pengumuman tahun 2018 itu. Terus aku bandingkan sama yang 2017. Akhirnya mereka baru, oh gitu ya, oke deh, nanti kita coba sampaikan ke Biro Kepegawaiannya Kemenkumham untuk tindak lanjutnya seperti apa gitu. Dan mereka menyarankan juga coba buat laporan tertulisnya, terus coba juga lapor ke Ombudsman kalau nggak salah. Mereka juga bilang kayak gitu. Oke, akhirnya setelah itu aku buat laporan tertulisnya, aku kirim email ke pihak Kemenkumham sampai kira-kira menjelang penutupan tuh mungkin 3 hari sebelum penutupan pendaftaran gitu. Jadi udah sekitar 1 minggu setelah aku komplain ke Kemenkumham, masih belum ada jawaban apapun. Aku akhirnya berpikir aku harus hubungin lagi kan pihak Kemenkumhamnya, karena aku nggak mau gambling. Kalaupun memang mereka nggak bisa terima, ya aku harus cari lagi tempat lain yang persyaratannya nggak seperti itu. Karena waktu itu juga kalau nggak salah aku lagi ada kegiatan kantor di luar kota, jadi
ya nggak banyak waktu lagi untuk bisa datang ke Kemenkumham terus ke instansi yang lain, jadi aku harus cari yang memang secara peraturan nggak mempersulit seperti itu. Setelah aku hubungin pihak Kemenkumham yang waktu itu bertemu sama aku, mereka bilang iya ini sebetulnya sudah ada hasilnya, memang nggak bisa diubah aturannya, dan kalaupun mau daftar ya silahkan daftar formasi umum gitu. Dan ya menurut aku lumayan mustahil untuk tunanetra total bisa ikut tes yang formasi umum, maksudnya bisa lulus ya yang formasi umum, bukan karena secara akademik kemampuannya berbeda dengan teman-teman yang non disabilitas ya, itu nanti bisa aku bahas lagi di video yang lain, tapi karena ketentuannya itu memang nggak memungkinkan, waktunya nggak ditambah, nggak ada perbedaan waktu, terus juga ya kayak nggak ada kepastian kita akan dibantu oleh pendamping pada saat tes. Jadi hal-hal kayak gitu membuat ya sulit sekali gitu kan. Apalagi untuk yang total, mungkin kalau yang low visionnya masih bisa masih jauh, masih mampu untuk baca tulisan sendiri tanpa alat bantu juga ya, itu mungkin masih bisa lah bersaing betul-betul dengan teman-teman yang non disabilitas gitu. Akhirnya ya aku sempat kecewa juga ya karena mereka nggak langsung memberitahu dari hari-hari sebelumnya, tapi akhirnya aku memang terima surat fisiknya juga tentang jawaban dari Kemenkumham itulah. Akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk daftar di instansi lain yang persyaratannya nggak seperti itu. Alhamdulillahnya bisa sih gitu. Nah di tahun 2019 ketika ada rekrutmen lagi kan, aku cek lagi tuh, yang pertama kali aku cek juga Kemenkumham, dan ternyata persyaratannya nggak berubah, ketentuan tentang disabilitasnya masih sama seperti yang tadi. Padahal di awal-awal 2019 itu aku sempat diundang sama ombudsman untuk kayak memberi masukan gitulah. Jadi waktu itu ada perwakilan dari organisasi disabilitas, terus kayaknya ada dari Pokja pembuatan undang-undang disabilitas juga, terus ada perwakilan ombudsman, terus juga ada kayaknya itu aja sih yang ketika aku diundang. Tapi setelah itu pihak ombudsman bilang mereka mau menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat untuk membahas ini dengan Panselnas. Jadi ada BKN, terus ada Kemenpan RB dan segala macam yang lain-lainnya itu. Intinya di situ aku udah menjelaskan persyaratan-persyaratan seperti itu tuh sangat diskriminatif, dan oke lah misalnya memang sudah terjadi yang 2018 itu nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain, udah ada hasilnya juga, paling tidak untuk seleksi 2019 akan ada perbaikan. Jadi aku berpikirnya ya di seleksi 2019-nya itu sudah ada perubahan dong. Tapi ternyata ketika aku baca yang Kemenkumham itu sama, ketentuannya seperti itu. Padahal di Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria, pokoknya kayak semacam kriteria kebutuhan PNS gitu, yang ada kayak ketentuan tentang persyaratan, terus definisi-definisinya gitu, itu sudah dijelaskan yang namanya penyandang disabilitas ya nggak terbatas hanya disabilitas tertentu aja. Coba aku tunjukkan ya. Nih. Ada ketentuan kayak gini.
Kusas disabilitas yang kusas disabilitas yang dapat dilema relevan yang disabilitas dapat dilema disabilitas dapat pula mendapat pada formasi umum dan formasi kusas sel formasi kusas disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut: A. Instansi harus menentukan jabatan dan unit penempatan yang dapat dilema relevan yang disabilitas pada formasi umum dan formasi kusas sel formasi disabilitas dengan mencantumkannya pada pengumuman pendaftaran mesin dan mesin instansi disertai dengan kriteria/persyaratan yang jelas semikolon B. Pada saat mendaftar di sistem seleksi kalian parent or sipil negara left parent SSCASN right parent pada jabatan dan unit penempatan tertentu. Dilema disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan dokumen bermaksud harus diunggah pada SSCASN semikolon C. Pada saat memverifikasi persyaratan administrasi, instansi wajib memeriksa dokumen tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan menentukan apakah jabatan dan unit penempatan yang terpilih dapat dilema atau tidak dapat dilema relevan penyandang disabilitas semikolon D. Apabila instansi menyatakan jabatan dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilema relevan penyandang disabilitas, maka instansi wajib mengganteng yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian informasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi semikolon D. Instansi wajib mengumumkan apabila dilema disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf D dinyatakan lulus seleksi administrasi semikolon F. Apabila instansi menyatakan terdapat jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilema relevan penyandang separator page 15-15 disabilitas, maka instansi harus menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada kalian dilema untuk mengajukan sangkutan left parent selama masa sangka right parent setelah diumumkan ketika kelulusan seleksi administrasi terhadap kalian dilema. Instansi dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sangkutan dari kalian dilema dapat diterima semikolon G. Pada cara dan waktu seleksi SKD dan SKB bagi penyandang disabilitas yang dilema pada formasi umum dan formasi khusus sel formasi disabilitas sama dengan formasi umum yaitu 90 left parent sample dual right parent middle left parent disabilitas sensory never tidak diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu right parent semikolon H. Nilai M pada slash passing grade mencukupi nilai M pada slash passing grade formasi umum semikolon I. Apabila terdapat dilema disabilitas yang dilema pada formasi umum dan formasi khusus sel formasi disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen slash surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dan kemudian dari terbukti bahwa kalian dilema tersebut adalah bina sebagai penyandang disabilitas, maka PPK dapat menggugurkan kekonsultan slash kelulusan yang bersangkutan semikolon J. Terdapat peserta disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf I. PPK harus mengumumkan pembatalan kekonsultan slash kelulusan yang bersangkutan dengan jaminan kepada menteri dan DKN. 4. Kalian dilema merupakan Itu kira-kira kayak gitu. Jadi di situ nggak ada keterangan yang namanya disabilitas itu harus yang mampu melihat, mendengar, berbicara, segala macam, itu nggak ada sama sekali. Tapi ternyata di pengumumannya Kemenkumham kan seperti itu. Kemudian aku coba lagi cari di instansi-instansi yang lain. Waktu itu kan keluarnya itu nggak serentak ya pengumumannya. Jadi di hari ini mungkin instansi A udah mengumumkan, terus besokannya B. Jadi aku coba googling lah, cari-cari mana yang udah keluar persyaratannya. Dan rata-rata yang aku temuin semuanya sama kayak gitu. Ada ketentuan-ketentuan yang sama kayak ketentuan di pengumumannya Kemenkumham tadi. Jadi otomatis aku kayak merasa bisa dibilang down, terus kayak jadi semakin bingung harus daftarnya kemana gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah aku menemukan sih beberapa yang nggak mencantumkan persyaratan-persyaratan kayak gitu. Kemudian ada lagi mungkin gini ya, karena setelah instansi banyak yang sudah merilis pengumuman pendaftaran CPNS-nya dengan ketentuan persyaratan yang diskriminatif seperti itu buat teman-teman disabilitas, akhirnya pihak-pihak perwakilan dari disabilitas dari organisasi gitu berinisiatif untuk bertemu. Aku juga kurang tahu sih ya mereka yang inisiatif bertemu atau memang pihak Panselnas yang mengundang atau mereka minta audiensi atau seperti apa. Akhirnya intinya mereka bertemu membahas soal persyaratan itu dan dikeluarkanlah surat edaran Menpan RB dari hasil pertemuan itu yang intinya kayak memberikan penjelasan lagi ke instansi-instansi yang membuka rekrutmen itu tentang definisi disabilitasnya. Tapi coba kita baca dulu ya surat edarannya kayak gimana. Surat edaran Menteri Negara PDAK Bagi link logo navigate list of link read link. Surat edaran Menteri PDAK Indonesia penyandang 1. Kejut penyandang disabilitas if. Pendaftaran CPNS pendaftaran CPNS tahun 2019 bagi penyandang disabilitas if. 1. Kejut pembina kepegawaian user 2. Kejut pembina kepegawaian veradai tempat bersama ini kami veritasiakan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi tanggal 15 November 2019 terkait dengan persyaratan pendaftaran penerimaan CPNS tahun 2019 bagi penyandang disabilitas yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan, Mahkamah, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, dan Tim OA Panselnas, serta beberapa forum talk yang menangani penyandang disabilitas
disabilitas. Seti bukan dengan hal tersebut di atas. Menteri PANRB menjagatkan kembali implementasi peraturan Menteri PANRB nomor 23 tahun 2019 bahwa para penyandang disabilitas left parent fisik, sensorik, mental, dan/atau intellectual right parent dapat mendaftar pada formasi khusus disabilitas. Formasi khusus lainnya selain formasi khusus disabilitas atau formasi umum dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bagi instansi yang sudah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 pada kas.bkn.go. ID yang mencantumkan persyaratan yang tidak berdasarkan kompetensi left parent seperti persyaratan dapat berbicara, militant, membedakan wama, atau mampu beriktivitas aktif secara mandiri tanpa kursi roda right parent agar ditinjau kembali. Bagi instansi yang belum mengumumkan penerimaan CPNS pada kas.bkn.go. ID agar tidak mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud semikolon 2. Para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang dijanjikan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam rincian/laporan keputusan Menteri PANRB di masing-masing instansi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, intinya kayak gitu kan. Jadi diperjelas lagi, semua disabilitas itu boleh mendaftar asal sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Terus juga di situ dijelaskan kalau instansinya sudah mengumumkan persyaratannya di SSCN dan juga di websitenya mereka masing-masing agar ditinjau kembali. Terus kalau untuk yang belum mengumumkan, supaya tidak mencantumkan persyaratan kayak gitu. Jadi ya mungkin juga karena memang bentuknya surat edaran, dia sifatnya ya hanya seperti itu aja, nggak bisa betul-betul memaksa gitu ya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!